Selamat pagi anak didik kami semuanya, salam sehat. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran PKN tema 5. Sekarang kita perhatikan pembelajaran ini dengan baik-baik ya anak didik kami. Nah, sekarang kita perhatikan keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi adalah kondisi di mana terdapat banyak jenis kegiatan ekonomi dari para pelaku ekonomi di dalam masyarakat. Keberagaman ekonomi adalah kondisi di mana terdapat banyak jenis kegiatan ekonomi dari para pelaku ekonomi di dalam masyarakat. Contohnya, keberagaman ekonomi bisa kita jumpai di lingkungan terdekat kita, di mana terdapat bermacam-macam usaha dan profesi yang dijalankan masyarakat. Ada yang bekerja sebagai petani, peternak, guru, dokter, suster, pedagang, penyedia jasa, misalnya tenaga pijat, ojek online, dan masih banyak lagi lainnya. Pelaku atau orang-orang yang menjalankan suatu usaha disebut sebagai wirausaha. Bentuk-bentuk usaha yang dilakukan wirausaha: 1. Usaha perdagangan. 2. Usaha jasa. 3. Usaha industri. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan adalah kegiatan dalam usaha perdagangan bergantung pada penjualan barang dagangan. Usaha jasa. Kegiatan dalam usaha jasa adalah mencari order atau pesanan, menyelesaikan tugas, dan mengelola staf untuk menjamin agar pekerjaan berjalan lancar. 3. Usaha industri, yaitu usaha yang menghasilkan produk atau barang baru ataupun hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia mengenal kegiatan ekonomi sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi mempunyai tujuan, yaitu tujuan dari kegiatan ekonomi sendiri yaitu sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi umat manusia. Kita perhatikan berikutnya, kegiatan produksi. Kegiatan yang bertujuan menghasilkan dan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Contohnya, kegiatan produksi: penjahit merubah kain menjadi pakaian siap pakai. Pengrajin kayu menghasilkan meja, kursi, almari. 2. Kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Tujuan dari kegiatan distribusi adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Berikutnya, pelaku dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Pelaku distribusi menyalurkan barang produksi dari tempat jauh ke berbagai agen atau pengecer di pasar maupun toko-toko. 3. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan.
Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan umat manusia. Pelaku dari kegiatan konsumsi adalah konsumen. Contoh kegiatan konsumsi: makanan sehari-hari, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Contoh alur kegiatan ekonomi. Nah, perhatikan gambar ini dari hutan. Lihat, itu ada kayu hutan, ditebang, kemudian dibuat menjadi kayu gelondongan. Dari kayu gelondongan, pengrajin memberikan bentuk yang diinginkan. Kita lanjut seperti toko mebel, salurkanlah ini kepada pembeli atau disebut konsumen. Berikutnya kita lanjut. Setiap usaha memiliki tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab setiap usaha berlaku terhadap beberapa pihak. 1. Tanggung jawab terhadap konsumen. Ketika terjadi transaksi di antara penjual dan pembeli, maka konsumen berhak memperoleh produk atau jasa yang ditawarkan. 2. Tanggung jawab terhadap karyawan. Hal yang menjadi tanggung jawab pengusaha terhadap karyawannya adalah memberikan upah yang sesuai dan tepat waktu. 3. Tanggung jawab terhadap lingkungan. Mengolah limbah dengan cara yang benar, menjaga kebersihan lingkungan, dan mencegah adanya polusi yang dihasilkan dari kegiatan usaha. Sekarang kita lihat kerjasama dalam berwirausaha. Salah satu faktor penentu keberhasilan dalam berwirausaha adalah kerjasama. Berikut tujuan kerjasama dalam berwirausaha. 1. Memperingan pekerjaan. 2. Mempererat tali persaudaraan. 3. Memperbesar modal. 4. Memperbesar peluang keberhasilan. Bagaimana cara menyikapi keberagaman usaha di masyarakat? 1. Tidak mencela atau merendahkan usaha orang lain. 2. Tidak membanding-bandingkan usaha orang lain. 3. Menggunakan produk usaha tersebut. Nah, dengan demikian anak didik kami, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih atas perhatian dan silahkan mencatat ulang kembali isi pembelajaran ini. Terima kasih.